Hai sahabat rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-405 bertepatan dengan 406 bertepatan dengan bab ke-1953. Kendaraan yang dikendarai Song Wanting dengan cepat melaju keluar dari pusat kota Tokyo dan melanjutkan perjalanan menuju daerah pegunungan di pinggiran barat Tokyo. Meskipun Jepang sangat banyak pegunungan, namun ibu kota Tokyo terletak di daratan Kanto, sehingga seluruh Tokyo datar dan hampir tidak ada puncak di daerah perkotaan. Harus pergi ke barat sejauh belasan kilometer sampai kabupaten Nishitama sebelum memasuki pegunungan. Daerah pegunungan sebagian besar jalan berliku, tetapi kondisi jalannya sangat baik. Mobil mereka terus melaju di jalan pegunungan yang berkelok-kelok dengan ketinggian yang berangsur-angsur meningkat. Karena berada di daerah pegunungan dan juga sudah larut malam, hampir tidak ada mobil yang melaju di sepanjang jalan raya yang berkelok-kelok sejauh 10 km. Jika dilihat dari atas langit, hanya mobil yang diduduki Song Wanting yang berputar-putar melalui jalan pegunungan dengan lampu menyala. Song Wanting merasa sangat senang saat ini, meskipun dalam rencana kerjasama akhir dengan Nippon Steel, keluarga Song menyerahkan hak kendali, tetapi untungnya hak kendali juga tidak jatuh ke tangan Nippon Steel. Itu merupakan solusi yang sangat kompromi. Sejak mengambil alih sebagai kepala keluarga Song Wanting telah berusaha keras, tetapi ia juga benar tidak langsung membuahkan hasil yang luar biasa. Oleh karena itu, dia pribadi sangat mementingkan kerjasama dengan Nippon Steel kali ini. Ia juga berharap dapat menggunakan kerjasama ini untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Song lebih baik dan lebih baik lagi. Saat ini mobil telah melewati sebagian besar jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Ketika mobil mengarah ke arah sisi timur pegunungan, ia dapat melihat pemandangan malam seluruh bagian timur Tokyo, semuanya berada di bawah. Chen Yan yang duduk di samping Song Wanting mengeluarkan ponselnya dengan gembira. Ia sambil memotret pemandangan di luar jendela sambil berseru pemandangan Tokyo yang dilihat dari gunung sangat indah. Sambil mengatakan itu, ia sambil mencoba untuk memotret beberapa gambar. Ia berkata dengan sedikit menyesal, "Aduh, hasil potretan ponsel pada malam hari tidak begitu jelas. Sama sekali tidak bisa memotret keindahan ini." Song Wanting tersenyum tipis dan berkata, "Jika memotret di malam hari itu karena cahayanya terlalu lemah, sehingga diperlukan waktu pencahayaan yang lebih tajam. Jika kamu benar-benar ingin memotret pemandangan malam seperti ini, kamu harus mencari tempat dengan pemandangan yang luas. Gunakan kamera SLR dengan tripod dan gunakan exposure panjang. Hasil potret akan menghasilkan keindahan yang sama." Chen Yan berkata dengan terkejut, "Presiden Song, kamu bahkan juga mengerti fotografi?" Song Wanting tersenyum dan berkata, "Sangat populer untuk bergabung dengan berbagai klub minat ketika masih kuliah. Aku tidak begitu bisa menyanyi, jadi aku memilih fotografi." Chen Yan tersenyum. "Kalau begitu aku akan belajar denganmu jika ada kesempatan." Song Wanting mengangguk. Ia berkata, "Jika kontrak berhasil ditandatangani, kita istirahat di Tokyo selama berhari-hari untuk bersantai. Nanti aku akan membeli SLR dan tripod. Kita bisa memotret pemandangan malam di sini." "Bagus sekali," Chen Yan berkata dengan riang. "Kalau begitu aku bisa berjalan-jalan di Tokyo, bisa melihat-lihat." Saat mereka sedang berbincang, mobil sedang membelok di tikungan. Supir tanpa sadar memperlambat kecepatan dan memasuki tikungan. Setelah belokan perlahan,
tiba-tiba terdengar raungan di depan. Supir langsung membuka lampu mobilnya, kemudian ia baru menyadari bahwa sebuah truk besar yang dipenuhi muatan melaju di tengah jalan dengan cepat meluncur ke arahnya, melalui jalanan menurun. Mobil sangat besar dan menuruni bukit dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika tabrakan terjadi pada pegunungan seperti ini, tidak dapat dibayangkan akibatnya. Supir terus-menerus menyalakan lampunya dan membunyikan klaksonnya, namun tidak terlihat pergerakan di depan mereka. Yang lebih menakutkan adalah jalan gunung itu sendiri sangat sempit dengan hanya 2 jalur di kiri dan kanan. Jika mereka berada di tengah jalan, maka tidak ada ruang bagi kendaraan mereka untuk menghindar sama sekali. Ketika Song Wanting melihat ini, beberapa pertanyaan muncul di benaknya. Ada apa dengan truk? Kenapa tidak? Ada apa dengan truk itu? Kenapa tidak melambat? Sebelum ia mengerti, mobil itu langsung menghantam arah depan mobil mereka. Karena truk besar itu turun dari pegunungan diisi penuh dengan tanah, jadi muatannya sangat banyak. Mobil Song Wanting di depan mobil truk itu bagaikan sebuah kertas putih yang bersih. Tabrakan yang tiba-tiba secara langsung mendorong mesin mobil ke arah tempat duduk depan. Sopir dan asisten lainnya yang duduk di bagian depan tewas di tempat. Song Wanting duduk di barisan tengah mobil dan mengikat sabuk pengamannya. Jadi pada saat terjadi guncangan, dia terikat erat dengan sabuk pengaman. Namun karena tumpukan yang sangat berat ini, 4 tulang rusuk Song Wanting patah karena sabuk pengaman. Namun Chen Yan yang berada di samping Song Wanting tidak begitu beruntung. Dia merasa tidak perlu mengenakan sabuk pengaman jika duduk di belakang. Jadi pada saat terjadi guncangan itu, seluruh tubuhnya langsung terlempar dan menabrak kursi belakang bagian depan. Tabrakan ini membuat kepalanya dipenuhi darah. Dia langsung kehilangan kesadaran dan pingsan karena tulang rusuknya patah. Song Wanting merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Namun belum menunggu dia menarik napas, seluruh bagian depan mobil telah dihantam oleh truk dan terdorong mundur. Karena 2 roda depan mobil telah hancur ditimpa truk, bagian depan mobil itu bergesekan dengan tanah dan mengeluarkan percikan api. Song Wanting menoleh ke belakang dengan susah payah. Setelah melihat ke belakang, tiba-tiba dia merasa merinding dan ketakutan. Bagian belakang mobil adalah tikungan berbentuk U, namun truk ini jelas ingin mendorong mobil yang dia duduki langsung ke bawah tebing. Ketinggiannya di sini setidaknya ada ratusan meter. Tidak peduli mobil apapun meluncur turun dari tebing setinggi itu, pasti akan menjadi tumpukan besi tua yang tak berguna, dan orang-orang di dalam akan mati tak bernyawa. Saat ini seketika ia menyadari bahwa ini semua bukan sebuah kebetulan. Mobil ini sengaja tidak menyalakan lampu, sengaja melaju di tengah jalan, sengaja menabrak mobilnya, dan bahkan setelah menabrak dia juga tidak memperlambat kecepatannya, mencoba untuk mendorong orang di dalam mobil ke dalam jurang. Saat ini Wanting sudah tidak memikirkan siapa yang sedang mencelakainya, karena dia tahu bahwa hidupnya mungkin hanya tersisa kurang dari 1 menit. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di negara asing pada usianya yang begitu muda. Sebuah perasaan yang menyedihkan muncul di hatinya. Saat ini yang ia pikirkan bukanlah dirinya sendiri, juga bukan kakeknya dan saudaranya, namun ia mulai memikirkan pria itu, Yi Chen. Dia bersedih dalam hati. Tadinya aku mengira bahwa masih ada kehidupan yang sangat panjang dalam hidup. Jadi tidak apa-apa untuk menunggu Yi Chen, menunggu beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun juga tidak masalah. Namun siapa sangka sisa hidupku sudah di depan mataku sendiri, mati di tanah negeri lain. Memikirkan ini, Song Wanting sudah meneteskan air mata. Dia menahan rasa sakit yang tajam di dadanya. Dia menekan pesan Yi Chen, kemudian menekan tombol pesan suara.
Saat ini mobil sudah terdorong ke tepi tebing oleh truk. Song Wanting menangis dan berbicara ke arah ponselnya. Mas Arji, aku sangat sangat mencintaimu. Jika masih ada kesempatan, Wanting ingin menjadi wanitamu. Begitu ia mengatakan ini, seluruh mobilnya sudah terdorong keluar dari tepi tebing, berguling dan jatuh ke dalam jurang. Ketika mobil terguling dan jatuh dari tebing, Song Wanting sudah sangat gugup. Tapi semakin pada titik kematian ini, otaknya malah menjadi semakin sadar. Otaknya berputar cepat. Pada saat ini dia banyak hal muncul di benaknya secara tiba-tiba karena otaknya berpikir dengan cepat sehingga waktu seolah-olah melambat. Ketika mobil menabrak batu tebing, Song Wanting merasa seluruh tubuhnya telah hancur total karena hempasan yang begitu keras. Namun untungnya dia masih duduk di jok mobil yang mewah. Jok ini sangat nyaman dan aman, sangat pas dengan lekuk tubuhnya. Bagian kursi yang lembut dapat mengurangi guncangan pada tubuh, bagaikan masukkan sebuah telur ke dalam kardus yang dipenuhi kapas. Keamanannya meningkat, namun walaupun demikian Song Wanting masih terasa sedikit menyiksa ketika terguncang. Dia hampir saja pingsan. Guncangan yang besar hampir merenggut semua organ internalnya. Rasa sakitnya tidak bisa dibayangkan. Namun seketika ia teringat dengan sesuatu yang selalu ia bawa. Saat ini mobil tertahan sebuah batu berjarak beberapa meter ke permukaan dan masih terus bergulir ke bawah. Dia mencoba sebisa mungkin memasukkan tangan ke dalam saku pakaiannya. Kemudian ia mengeluarkan kotak kayu berukuran kotak cincin. Karena mobil masih berguncang, dia hanya bisa memegang kotak kayu ini dengan kedua tangannya. Ia memegangnya dengan erat, takut kotak kayu ini akan terlepas karena dia tahu bahwa isi kotak kayu ini adalah satu-satunya harapan dia. Song Wanting dengan cepat membuka kotak kayu itu. Ketika mobil ditabrak lagi, ia memasukkan pil yang tersimpan di dalam kotak kayu itu ke dalam mulutnya. Tanpa ragu terdengar suara tabrakan. Kali ini kondisi mobil ini semakin hancur. Mobil secara langsung menghadap ke jurang, menahan di atas sebuah batu. Seketika pintu mobil di sebelah kanan Song Wanting terbentur dan penyok ke dalam. Pukulan yang kuat pintu yang penyok ke dalam langsung mengenai kaki kanan Song Wanting, bahkan mematahkan kaki kanannya. Rasa sakit yang parah membuat Song Wanting berteriak. Kemudian mobil langsung berguling dengan keras di atas permukaan batu dengan jurang yang curam. Saat mobil itu berguling, Chen Yan berulang kali menabrak mobil. Seluruh tubuhnya sangat mengerikan. Dia sudah kehilangan nyawa. Song Wanting menyaksikan tubuhnya berguling-guling di kereta. Ia ingin membantunya, namun ia tidak bisa. Ia hanya bisa melihatnya itu air matanya mengalir. Ketika mobil melayang di udara, jendela sudah benar-benar pecah karena kecepatan putaran yang terlalu cepat sehingga tubuh Chen Yan langsung terlempar keluar jendela. Song Wanting menangis dengan menyakitkan. Dia sendiri menderita luka-luka. Otak, organ dalam tulangnya, hampir semua organnya telah terluka. Ia bahkan merasa dirinya telah diambang kematian. Namun pil yang diberikan Chen padanya masih ia pertahankan di dalam mulutnya, tidak menelannya. Ia tahu pil ini hanya bisa menyelamatkan satu orang. Jika ia ingin menyelamatkan dirinya, ia pasti sudah menelannya sejak tadi. Jika tidak, ia akan mati ketika mobil berguling ke bawah. Jadi hanya ada satu keyakinan dalam benaknya, aku harus bertahan, aku akan bertahan hingga akhir. Kemudian menyerahkan takdirku pada Tuhan. Kemudian pemikiran lain muncul di benaknya. Bukan menyerah takdir pada Tuhan, tapi serahkan pada Chen. Sebuah hempasan menghampirinya lagi. Song Wanting merasa bahwa dirinya hampir kehilangan kesadaran. Pada kekuatan yang terakhir, ia menggigit pil itu menjadi beberapa bagian dan menelan obat yang dipenuhi aroma obat itu.
Detik berikutnya Song Wanting benar-benar kehilangan kesadaran dan tubuhnya terus berguling-guling dengan mobil itu. Saat ini obat itu sedang bekerja dalam tubuh Song Wanting. Kekuatan obat ini sangat cepat. Obat itu mengalir dengan cepat ke setiap bagian tubuhnya. Saat ini seluruh tubuh Song Wanting hampir kehilangan semua vitalitasnya. Namun obat ini membuat tubuhnya pulih dalam waktu sekejap. Ini seperti kota yang terjerumus ke dalam kegelapan karena pemadaman listrik. Pada saat petugas listrik tiba-tiba lampu menyala dan menerangi kembali ke seluruh kota. Saat tubuh Song Wanting pulih, mobil yang diduduki akhirnya jatuh ke dasar lembah. Saat ini mobil itu sudah hancur. Bagian depan mobil benar-benar runtuh ke baris pertama. Semua jendela hancur dan mobil telah menjadi berlubang-lubang karena timpaan batu. Dan seluruh mobil telah berubah banyak dari semula, bagaikan kaleng yang diinjak-injak. Namun kesadaran Song Wanting terus pulih. Tulang rusuk, tulang kaki, lengan yang patah, serta luka tubuhnya semuanya dengan cepat pulih kembali. Dalam beberapa saat ia telah kembali pulih seperti semula. Ia ingin melepaskan sabuk pengamannya, namun sabuk pengamannya telah rusak, tidak dapat dibuka sama sekali, dan jok mobil di bawahnya telah berubah karena benturan yang kuat. Namun untungnya sabuk pengaman hampir tidak bisa melingkari tubuhnya. Jadi perlahan-lahan dia bisa melepas tubuhnya. Ponsel di bawah kaki masih menyala. Meskipun layar ponsel telah rusak parah, namun layar masih terang. Itu artinya masih bisa digunakan. Jadi Song Wanting buru-buru mengambil ponsel dan menariknya dari mobil. Pintu mobil tak lagi dapat digunakan. Jendela kedua sisi juga sudah berubah bentuk sejak awal. Dia berjuang dan merangkak keluar dari mobil. Tiba-tiba dia mendengar suara air mengalir. Pada saat bersamaan juga mencium bau bensin yang menyengat. Tangki bensin mobil biasanya terletak di bagian bawah, sedangkan sebagian besar tangki bensin itu terbuat dari plastik. Meskipun tangki cukup kuat untuk menahan benturan dan kecelakaan, namun jika terguling 360 derajat itu akan sulit dipastikan keamanannya. Jadi tangki itu telah tertusuk beberapa lubang yang besar, belasan liter air terus mengalir keluar melalui lubang itu. Mobil yang diduduki Song Wanting memiliki kapasitas tangki 70 liter. Jika dimasukkan Coca-Cola berukuran 2 liter, maka dapat dimasukkan 35 botol di dalamnya. Pengemudi baru saja mengisi bensin setelah kembali ke hotel dan hanya menghabiskan tidak sampai 10 liter untuk mengemudi ke sini. Masih tersisa setidaknya 60 liter bensin di dalamnya. Harus tahu bahwa bensin sangat mudah terbakar, apalagi bensin sebanyak 60 liter. Bahkan bensin sebesar sebotol Coca-Cola saja sudah cukup untuk membakar sebuah mobil menjadi besi karat. Saat ini mesin mobil yang rusak masih mendengung, yang berarti mesin ini masih menyala dan nozzle injeksi ini terus mengeluarkan percikan api. Begitu ada kebocoran oli di dalam kompartemen mesin, api kemungkinan besar akan keluar dari kompartemen mesin dan membakar semua bensin. Song Wanting tidak berani menunda walaupun dikelilingi hutan yang lebat dan rerumputan. Namun untuk melarikan diri, dia juga hanya bisa menyelam ke dalam hutan. Tepat ketika dia hampir mencapai 10 meter jauhnya, api yang kuat tiba-tiba meledak di belakangnya. Bensin mulai terbakar dari posisi kompartemen mesin dan mulai membakar bagian kebocoran bensin lainnya. Bensin terbakar sangat cepat dan dalam sekejap mata mobil dengan cepat ditelan api. Song Wanting berbalik dan melihat nyala api yang menyala. Air mata memenuhi matanya. Asistennya yang lain dan supir Cina yang sangat baik yang dia cari di Jepang semuanya ada di dalam mobil itu saat ini. Meskipun Song Wanting tahu bahwa mereka sudah mati sejak pertama kali mereka terpukul, namun begitu memikirkan bahwa jasad mereka dilalap api begitu saja. Hati Song Wanting bagaikan disayat oleh pisau yang tajam, dan ada
Chen Yan, anak gadis yang baru saja berbicara bahwa dia ingin belajar fotografi dengannya beberapa menit yang lalu akan berpisah dengannya. Song Wanting yang telah selamat dari ambang kematian sudah tidak dapat memedulikan panasnya api. Dia berlutut dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia menangis histeris. Ketika Song Wanting berhasil menyelamatkan diri di Kabupaten Nishitama, Tokyo, Yi Chen sedang bersiap berendam di spa Villa Camps Alice. Istrinya Securan juga sedang menemaninya berendam, sama seperti yang dia lakukan dengan Dong Rolin ketika berendam. Yi Chen mengenakan celana renang, sementara Securan mengenakan baju renang terusan. Postur tubuhnya terlihat jelas di depan Yi Chen. Itu membuat Securan merasa sedikit malu. Sebenarnya pasangan ini tidak berencana pergi ke pemandian air panas bersama. Yi Chen ingin Securan datang duluan. Namun ketika Securan datang dengan jubah mandi kebetulan berpapasan dengan Malan, jadi Malan mengharuskan Yi Chen untuk bersama dengan Securan. Begitu Securan melangkah ke kolam spa, Yi Chen meletakkan ponsel mereka berdua ke batu samping kolam. Sebelum memasuki kolam, tiba-tiba ponsel berdering sebuah pesan WeChat. Dia menyalakan ponselnya dan melihat itu adalah pesan yang dikirim Song Wanting. Itu adalah pesan suara. Ini membuatnya merasa sedikit canggung. Jika dia tidak membuka pesan itu, ia tidak tahu apa yang dikirimkan. Namun jika dia membukanya, bagaimana jika istrinya salah paham? Lebih aman jika mendengarnya dengan suara kecil dan didekatkan di telinga. Namun itu akan membuat Securan curiga. Jadi Yi Chen mengubah menjadi teks Mandarin Song Wanting sangat tepat. Ditambah dengan pengenalan teks yang diubah, suara WeChat juga sangat tinggi. Jadi seketika sudah mengubah pesan suara menjadi pesan teks, Yi Chen melihat teks itu seketika ia tertegun. Mengapa Song Wanting tiba-tiba mengatakan dia mencintaiku? Mengapa mengatakan jika ada kesempatan akan menjadi wanitanya pada kehidupan selanjutnya? Apakah dia sedang dalam bahaya? Memikirkan ini, Yi Chen buru-buru berkata pada Securan, "Istriku, kamu berendam sebentar. Aku pergi ambilkan gelas." Securan mengangguk memerintah, "Pakai jubah mandi, jangan sampai masuk angin." "Ya," jawab Yi Chen. Kemudian ia mengambil jubah mandi tebal berbalik dan memasuki villa. Seo Changkun dan Malan keduanya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat dan Yi Chen mengklik suara langsung di ruang tamu. Segera setelah itu terdengar suara Song Wanting yang sangat menyedihkan dan putus asa. "Master Yi, aku sangat mencintaimu. Jika ada kesempatan, Wanting akan menjadi wanitamu lagi di kehidupan selanjutnya." Dalam pesan suara ini, selain suara Song Wanting juga terdengar benturan keras, suara keras akibat gesekan antara logam dan tanah dan deru mesin. Yi Chen tertegun sejenak. Mendengar ini, ia yakin sesuatu terjadi pada Song Wanting. Ia langsung menelpon Song Wanting dan ternyata untuk sementara waktu ia tidak dapat dihubungi. Dia buru-buru mengirim pesan kepada Song Wanting, namun tidak ada tanggapan. Yi Chen merasa panik. Dia tahu bahwa Song Wanting berada di Jepang. Saat ini ia masih belum kembali, jadi dia dapat memastikan bahwa sesuatu terjadi pada Song Wanting di Jepang. Saat ini dia sudah tidak dapat dihubungi. Pikiran pertama Yi Chen adalah menelpon Tuan Besar Song untuk menanyakan kondisinya. Jadi ia segera memutar nomor telepon Tuan Besar Song. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.